Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma bad. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan karunia nikmatnya. Salawat serta salam mari kita selalu aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kemarin kita membahas tentang perang Mu'tah. Nah, setelah perang Mu'tah nanti ada perang juga yang namanya Dzul Salasil. Kalau perang Mu'tah itu panglimanya adalah Khalid bin Walid. Nanti di perang Dzul Salasil itu Amr bin As, orang yang bersama-sama masuk Islam. Oleh sebab itu, sebelum kita membahas perang lagi, kita akan membahas yang lainnya supaya ada refresh gitu ya. Para jamaah sekalian, takwa niku napa Pak? Yang biasanya kita ketahui. Apa takwa niku? Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Itu yang biasa kita kenal. Lalu bagaimana kalau kita ini belum bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Apakah kita bisa disebut sebagai orang yang bertakwa kira-kira? Bisa mboten, Pak? Berarti kalau menurut pengertian ini belum ya? Belum bisa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Sayyidina Umar pernah bertanya kepada salah satu dari imam Masjid Nabawi di zamannya, yaitu Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini pernah ditanya Sayyidina Umar, "Wahai Ubay, takwa itu apa?" kata Sayyidina Umar. Kemudian Ubay bin Ka'ab mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di malam hari dalam kondisi yang gelap? Kemudian jalannya licin, banyak kerikil. Apa yang engkau lakukan?" "Ya, saya hati-hati," kata Sayyidina Umar. "Itulah takwa," kata Ubay bin Ka'ab. Jadi takwa niku napa, Pak? Hati-hati. Takwa itu hati-hati. Nah, ini rada enteng nih, Pak. Kalau yang tadi menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Ini ketokane kok abot nggih. Tetapi kalau dijawab apa takwa itu? Takwa itu hati-hati. Ketokane rada enteng, kira-kira ngoten. Nah, lalu siapa orang yang bertakwa itu? Ulama-ulama dulu menyederhanakan bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang bisa menjalankan huruf-huruf yang ada di kalimat atau kata takwa itu. Napa mawon hurufnya, Pak? Ta, ngoten-ngoten. Qaf, kemudian wu, yang terakhir alif atau ya. Nggih, ya. Takwa itu yang terakhir ya nggih. Ta, qaf, wu, ya. Itu huruf daripada kalimat takwa. Nah, sekarang yang pertama. Yang pertama adalah tak. Napa tak niku? Tawadu. Jadi orang yang bertakwa itu cirinya atau orang yang bisa melakukan tawadu. Tawadu niku adab asor. Bahasa kita adalah adab asor. Merasa dirinya ini menjadi makhluk yang paling jelek. Mboten-mboten tiyang elek sing melebihi dirinya. Itu namanya andab asor. Jadi kalau kita ini merasa jelek, tapi masih merasa aku itu ya elek tapi ngisorku ya akeh. Nah itu belum andab asor. Aku ini goblok mas tak akoni, tapi tonggoku luwih goblok. Nah ini berarti belum andab asor. Tonggoku luwih nemen, misalnya begitu. Kelihatannya jujur, tapi masih merasa di atas orang lain.
Nah, yang begini ini belum bisa masuk surga. Sebab la yadkhulunal jannata man fi qalbihi misqalu dzarratin min kibri. Tidak akan masuk surga seseorang itu yang di dalam hatinya ada titik-titik kesombongan. Nah, titik-titik ini kan berarti bukan besar Pak, hanya titik saja. Titik-titik kesombongan. Jadi kalau kita ini masih merasa lebih baik daripada yang lain, itu masih ada titik-titik. Aku iku ya elek tapi ngisorku ya ono sing lebih elek. Kira ngoten. Nah, sombong niku napa, Pak? Sombong niku. Sombong itu adalah man hasiba annahu khairum min ahadin min khalqihi fahuwa mutakabbir. Barang siapa yang merasa lebih baik daripada orang lain, maka dia termasuk orang yang sombong. Iblis dulu itu diusir dari surga, ini gara-gara ini ngomong ana khairum minhu, kata iblis. Ya memang iblis itu sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah beribadah ribuan tahun, Pak. 70-an tahun bersama dengan malaikat. Nah, tiba-tiba kok ada orang baru saja diciptakan kemudian menjadi pemimpin surga. Maka kemudian iblis mboten setuju. Kemudian mengatakan ana khairum minhu. Nah, kalau dalam hati kita ini masih ada titik-titik saya lebih baik daripada yang lain, itu berarti kita masih ada sifat sombong. Niki nggih rada angel nih, wangel nggih. Bagaimana mungkin memang ketokane dia itu lebih jelek daripada kita nggih. Kok kita disuruh mengatakan saya ini orang yang paling jelek di antara makhluknya Allah. Nggih rada wangel nggih. Ono guru merasa lebih baik daripada muridnya. Niki sami nggih. Ada seorang kiai yang merasa lebih baik daripada santrinya, maka dia tidak bisa masuk surga. Loh, ya Allah, saya ini kiai masuk gak mlebu surga? Ndak peduli kiai. Pokoknya ada sombong, maka dia tidak bisa masuk surga. Nah, pertanyaannya nggih. Teng siwalan niki ada ndak orang yang baiknya melebihi jenengan, Mbak? Wonten, Mbak? Wonten nggih? Ibu-ibu wonten nggih? Orang yang lebih baik daripada jenengan. Wonten. Ini sepakat nih. Pertanyaan yang kedua, ada ndak orang yang lebih jelek daripada jenengan? Dalam? Wonten nggih? Masya Allah. Kata. Lah niki Pak nggih. Niki nggih. Jenengan kok jawab wonten ngoten mawon. Ini sudah ada titik-titik rasa sombong. Apalagi kathah Pak. Jane sing pas ngoten nggih sing paling aman nggih. Mboten wonten Pak nggih kula niki tiyang sing paling awon sak swialan nggih. Misale ngoten. Nah wonten nggih. Niki diomongno gampang nggih. Wonten pun tiyang pun ngomong, mboten wonten kula nggih kula niki tiyang siwalan. Tiyang sing paling welek. Kok koncone ngomong ngeten. Alhamdulillah sampean kok jujur nggih. Sampean kok jujur, sampean kok ngakoni bahwa sampean itu elek. Ngoten niku dalam hati asline nek digoleki sik akeh. Nah, ini berarti masih dalam tahap omongan saja. Berarti di dalam hatinya masih ada titik-titik rasa sombong. Memang napa niki tawadhu niku wangel nggih. Kecuali bagi orang-orang yang hatinya sudah penuh dengan kebaikan. Batu niku, watu niku dicemplungno teng toya niku masih diangkat-angkat tetap kedelep. Sebab memang abot. Nah, kita itu nanti akan merasa tawadhu dengan sendirinya apabila hati kita sudah dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan.
gabus niku, styrofoam niku walaupun didelep-delepno nggih mambang kiambak nggih. Sebab memang enteng. Maka orang itu sulit sekali merasa bahwa dirinya paling jelek apabila dia belum baik. Jadi otomatis nih Bang, otomatis. Orang yang belum baik itu otomatis akan merasa lebih baik daripada yang lain. Sementara orang yang sudah semakin baik, maka dia otomatis akan merasa lebih rendah daripada yang lain. Maka kalau ada orang yang kemudian dicaci atau dilok-lokno misalnya, kok masih marah, berarti dia memposisikan dirinya lebih tinggi daripada caciannya. Dilokno goblok, kok ngamuk, berarti merasa dirinya lebih tinggi daripada goblok. Dilokno goblok, kok gak ngamuk, karena dia memposisikan dirinya di bawah goblok. Enggak, aku gak goblok, aku lolak-lolok, misalnya begitu. Nah orang kalau merasa lolak-lolok di bawah goblok, dilokno goblok mboten ngamuk. Ini butuh latihan sepanjang hidup kita, butuh latihan sepanjang hidup. Mangke hasil akhirnya mboten sampai mboten napa-napa, sebab Allah itu mengatakan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetaplah kalian itu berada di jalanku sampai mati. Kalaupun nanti belum sampai, biar saya yang akan menjemput kalian semua. Kira-kira ngoten. Jadi mboten usah napa? Mboten usah khawatir. Nah terus piye aku iki kok iso mlebu swarga apa ndak wong rasane nek dirasa-rasakno. Aku iki ngrasa luwih apik tinimbang sing liyane. Nggih, jangan khawatir, kalau jenengan berusaha terus, maka Allah nanti akan menjemput kita. Kira-kira ngoten. Nah, para jamaah sekalian, pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa atau mungkin menjadi orang yang tawadhu itu? Kira-kira saged mboten, Mbak? Merasa lebih rendah daripada yang lain. Kira-kira angel nggih, tapi kemungkinan masih bisa. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah jangan sekali-kali mengingat kejelekan orang lain. Napa malih bahas, napa malih ngerasani. Ini luar biasa, kemarin disampaikan Ustaz Taufik, namanya ngerasani ketokane wenteng, Mbak, tapi akibatnya luar biasa. Bahkan Sayyidina Aisyah, ini pernah saya sampaikan, juga pernah disampaikan oleh Ustaz Taufik, ketika Nabi pamit mau ke rumahnya Sofia, itu Aisyah itu mengatakan, ya Rasulullah, engkau mau ke rumahnya orang yang sekian itu? Nah, kira-kira ngeten. Itu pun kata Nabi, andaikan ludahmu itu diludahkan ke laut, maka laut akan berubah warnanya. Macam-macam riwayatnya. Maka laut akan kering karena terbakar oleh ludahmu dan seterusnya. Luar biasa, kita enteng, tapi luar biasa akibatnya. Maka sedikit-sedikit kita berusaha untuk tidak ngomong orang atau ngerasani itu. Lah lalu bagaimana? Wong hati ini sering muncul kok nggih. Ya aku lebih baik, atau ingat kepada kejelekan orang. Begitu ingat langsung dicabuti. Begitu ingat astagfirullahaladzim. Ingat lagi eling meneh astagfirullahaladzim. Terus nggih. Begitu ingat astagfirullahaladzim terus. Sak katok-katoke sampai setan putus asa. Astagfirullahaladzim. Digoda setan maneh eling maneh astagfirullahaladzim. Dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai setan bosen. Kira-kira ngoten. Nah, kalau nanti sudah begitu, maka Allah akan menata hati kita. Kalau sudah sering-sering kita begitu ingat kejelekan orang, astagfirullahaladzim. Lagi muncul lagi, astagfirullahaladzim. Belum sampai ngomong wis, astagfirullahaladzim. Itu nanti Allah akan nyetel hati kita menjadi hati yang bersih. Sebab memang kita ini kalau mengendalikan kemampuan kita,
Ini tidak akan mungkin bisa membersihkan hal-hal yang begitu. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bahwa tidak ada daya kekuatan kecuali hanya punya Allah. Kira-kira ngoten nggih. Nah, yang kedua adalah yang pertama tadi, jangan sekali-kali ingat pada kejelekan orang. Yang kedua, tidak melihat orang lain kecuali kebaikan. Jenengan melihat tukang sampah ini kan ketokane remeh. Terus merasa lebih, oh tukang sampah yo luwih apik aku. Tukang sampah kok. Tetapi kalau kita balik lagi, sampean gelem dikongkon tukang sampah. Kok gelem aku. Nah, itu kan berarti luar biasa orang ini. Dia mau menjadi tukang sampah, sementara kita tidak mau, berarti ada nilai plusnya. Kita tidak mau. Terus melihat misalnya punya pembantu, ya kita aneh kalau dibanding dengan bidang-bidang yang lainnya kalah dengan kita. Tetapi ada mungkin 1-2 yang dia itu lebih daripada kita, itu pasti ada. Sak nakal-nakali tiang niku nek digoleki mesti wonten. Nah, kita tergantung pada fokus yang mana saja. Maka orang itu kalau melihat ke utara, dia tidak bisa melihat ke selatan. Apa maksudnya? Orang itu kalau fokus pada kesalahan orang lain, dia tidak akan bisa fokus kepada kesalahan dirinya sendiri. Tetapi kalau orang itu melihat ke selatan, dia tidak akan bisa melihat utara. Orang itu kalau fokus kepada kejelekannya di sendiri, maka dia tidak akan bisa melihat kejelekannya orang lain. Yang pertama, napa wau? Tawadhu. Yang kedua, huruf napa Pak? Qaf. Qanaah. Qanaah niku napa? Neriman. Marem, seneng. Yakin. Percaya, itu qanaah, neriman. Merasa cukup atas semua pemberian Allah. Ini qanaah. Ini juga susah. Sebab kita itu belum sepenuhnya ridho kepada keputusan Allah. Padahal kita ini sering membaca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula dan seterusnya. Itu kita sering baca, tetapi raditu billahi robba, ini seakan-akan kita ini belum marem, belum ridho atas semua yang diberikan Allah kepada kita. Ada merasa kurang. Gitu. Nah, kula jenengan ini nek pun marem dengan pemberian Allah, dia apa-apa non pun seneng. Napa malah dikei. Dilarani niku lho seneng lek tiyang ridho niku. Jenengan dijiwit bojone nggih. Jiwite karo guyu. Seneng senajan lara. Itu karena jenengan ridho kepada istri. Kaya jenengan berangkat teng dokter. Jenengan pun percaya bahwa dokter itu sebagai perantara untuk menyembuhkan. Napa malih dokter langganan. Begitu masuk ke ruangnya dokter, terus wis pun tak suntik Bu. Jenengan purun mboten Bu? Purun, ngewangi Bu, ngewangi melorot. Sebab jenengan marem dokter itu, oh dokter manjene yakin jenengan dokter itu bisa sebagai perantara untuk menyembuhkan. Disuntik loro padahal nggih. Tapi kok diewangi. Niku lek marem. Tapi lek mboten marem wonten Banser Siwalangkerto, Mas sampeyan gelem tak suntik. Nggih mboten purun sebab mboten marem, ndak yakin. Banser kok nyuntik gak iso. Kalau dokter baru marem. Nah, mantun disuntik ngoten niku lara. Tapi mantun disuntik tangkel doktere. Telas pinten, Dok? Nah, wis dilarani, dikon bayar, seneng pisan. Itu kalau ridho. Kalau marem, maka
Sekali lagi kalau kita ini ngerundel, merasa kurang dengan yang diberikan oleh Allah, istighfar lagi. Ya Allah, kalau kok ngerundel, istighfar lagi, ngerundel, istighfar. Cabuti mawon. Ono kerentek didik, cabuti. Ngerundel didik, cabuti. Nah itu nanti Allah akan menata hati kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Sebab kita ini jangan sampai fokus pada tambahan, pengen tambahan, tetapi fokus kita supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Sehingga ada doa, Allahumma ja'alna syakura. Wahai Allah, jadikanlah saya ini hamba yang bersyukur. Bukan tambahan, ya Allah berilah tambahan, bukan. Tapi fokus kita adalah menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita ini bersyukur, maka insya Allah akan ditambahi. Lah aku bolak-balik bersyukur gak ditambahi. Syukurnya durung temenan. Syukur itu berarti merasa cukup. Merasa marem, merasa lebih-lebih. Itu baru merasa syukur. Lah nek ngomong ngeten, ayo Mas, sampean ndang bersyukur cek ditambahi. Itu berarti belum bersyukur. Ketara sik mikir tambahan. Nah, orang yang bersyukur, sampun ya Allah, sampun cekap, pun kuwata ya Allah. Nah, ngoten niku pun tambah-tambahi kali Allah. Kira-kira ngoten. Jadi kuwalik niki. Nek kurang gak ditambahi, nek merasa lebih justru ditambahi. Nah, misalnya ibu-ibu niku mantun buka-buka internet wonten resep makanan. Terus dicoba, mantun dicoba diparingaken puteranipun. Puterane takoki, "Ya apa Dek, enak Dek?" "Oh, enak Bu." "Kira-kira jenengan tambahi mboten?" "Tambahi, meneh damel sing kuatah." Lah nek ngomong, "Gak enak Bu." Yakin besok sudah kalau enggak ditambahi lagi, enggak buat lagi. Nah, kira-kira ngoten. Jadi kalau jenengan dikai Allah, "Wah, enak ya Allah, cukup ya Allah, kuat ya Allah." Besok tambahi lagi. Tapi lek dikai kok, "Wah, boy, gak enak blas." Nah, besok wis gak ditambahi. Itu logika bersyukur nggih. Nah, kemudian yang ketiga, huruf apa? Wawu. Wawu nggih. Wawu niku warok atau wirai. Hati-hati. Wirai niku hati-hati. Apalagi yang haram, yang mubah, nah ini juga sering disampaikan, itu pun masih hati-hati. Jangan sampai, apalagi yang haram. Hati-hati. Sesuai yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tadi, bahwa takwa itu adalah hati-hati. Hati-hati karena apa? Hati-hati karena cinta. Jenengan punya mantu baru, mantu anyar. Ini hati-hati biasanya. Biasanya nutup lawang jebrak. Karena punya mantu baru, pelan-pelan ceklik, khawatir ganggu. Ini hati-hati karena cinta. Jadi jangan sampai mantu baru itu kemudian gak kerasan gara-gara kasar. Melaku mawon jinjit-jinjit, khawatir ganggu. Masak biasanya asal-asalan, pokoknya yang gune kulkas apa langsung dimasak. Karena punya mantu baru, sesuk tak masak iki, sesuk tak masak iki. Supaya kerasan. Nek asal-asalan kok ndang gak kerasan, misalnya begitu. Itu adalah hati-hati. Sebab cinta. Nah, takwa itu juga demikian. Bahwa takwa itu kita takut kepada Allah dalam hal jangan-jangan Allah meninggalkan saya. Jangan-jangan Allah tidak mencintai saya karena saya berbuat demikian. Nah, hal-hal yang begitu kemudian membuat kita hati-hati. Jadi takwa yang diartikan takut itu bukan takut seperti kita lihat genderuwo atau lihat monster, itu bukan. Tetapi kita takut ditinggalkan atau tidak dicintai oleh Allah. Sehingga kemudian kita ini hati-hati. Jangan sampai terpeleset, jangan sampai
melakukan kesalahan. Lah dene melakukan kesalahan, ya segera minta ampun dengan minimal istighfar. Kira-kira ngoten. Jadi takwa niku hati-hati. Takut karena cinta. Dan yang keempat, apa? Ya. Ya niku yakin. Yakin bahwa perintah Allah itu pasti bermanfaat. Larangan Allah itu pasti berbahaya. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha loman, apian. Nah itu harus kita yakini. Tidak ada yang bisa membuat madorot kecuali Allah. Jenengan kalau masih berpikir, aku gara-gara wong iki kemarin mau mendapatkan rezeki 10 juta gak jadi gara-gara orang ini. Jenengan kalau masih berpikiran begitu, berarti belum yakin kepada Allah. Jarine wong Jawa, nek iya apa ora, nek ora apa iya. Kalau itu memang jatah kita, mbok orang sak negara sak dunia menghalang-halangi, ya tetap menjadi jatah kita. Kalau itu bukan jatah kita, walaupun orang sak kampung mengusahakan, ya tetap tidak akan menjadi milik kita. Itu namanya yakin. Contoh ya, contoh yang paling gampang. Wonten kabel listrik mudo nggih. Terus wonten tulisan awas berbahaya, tegangan tinggi. Jenengan pernah nyoba Pak, temenan ta iku. Terus nyekel. Mboten nggih. Karena yakin bahwa tulisan itu benar. Nah, kira-kira ngoten. Jadi mboten usah dibuktikan. Namanya yakin itu nggih. Ya berdasarkan pengalaman nggih. Terus misalnya wonten tiyang moro-moro nggawa dhuwit sak koper, gendelan sak jutaan. Terus ngomong jenengan, "Mas, sampean nek gelem ngemut kabel iku, wis gak usah ngemut, ndilat tok e. Sak dilatan sak juta, Mas." Lah sampean lek iso ndilat sampai 15 ambalan, duit ning koper iki sampean pek kabeh ini 15 juta. Engko lek sampean sik kuat, tak jukukno maneh. Satu kali saja tidak akan berani. Sebab napa? Sebab yakin bahwa kabel itu ada tegangan, walaupun tidak kelihatan. Nah itu namanya yakin. Nah, pun kira-kira ngoten. Jadi huruf takwa itu ada 4. Yang pertama tak, yaitu tawadu, merasa paling jelek di antara semua makhluk. Yang kedua qaf, qanaah, merasa napa qanaah? Neriman, neriman atau merasa cukup dengan pemberian Allah. Sudah tidak mikir tambahan, sehingga kemudian timbul rasa syukur. Dan yang ketiga adalah wawu, wirai, hati-hati. Hati-hati karena cinta. Takut Allah tidak memperhatikan, takut Allah meninggalkan, takut Allah tidak cinta kepada kita. Dan yang terakhir adalah yakin bahwa perintah Allah itu pasti baik, bahwa larangan Allah itu pasti ada bahayanya, bahwa Allah itu maha kaya, bahwa Allah itu maha pengampun, apian, dan lain-lain seperti yang dicantumkan di dalam Asmaul Husna. Kira-kira ngaten apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan manfaat. Jika ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.